kuntilanak tapi warnanya kuning. Satu. Terus kemudian pocong yang sayatan, disayat-sayat gitu. Terus beliau juga pernah dengar suara tentara. Oke, langsung aja kita dengarkan cerita dari Mas Agung. Ya, awal ceritanya saya masuk kerja di kantor itu 2018 di daerah Bangka Belitung. Sana sebenarnya kantor itu emang kantor baru, dia tuh baru setahun dibangun lah gitu, jadi masih fresh banget lah kantornya gitu kan. Saya kerja di bagian arsip, jadi kayak gudang arsip gitu, penyimpanan arsip-arsip gitu kan. Gudang atau ruangan saya itu memang dari pagi sampai malam itu selalu dikunci, jadi saya cuma sendirian di gudang itu lah gitu, nggak ada yang boleh masuk kecuali nanti dari izin dari saya lah gitu. Akhirnya saat itu karena memang saya juga tidur di ruangan itu sendirian, yang ruangannya cukup luas gitu kan, sekitar jam 2 malam itu ada orang masuk ke dalam ruangan saya, cewek pakai baju kuning. Tadinya saya pikir teman saya, Kak. Tadi saya pikir teman saya, mungkin ada yang ngelembur tuh gimana, saya nggak kepikiran aneh-aneh gimana gitu kan. Dia nyari kok nggak balik-balik, nggak keluar lagi gitu kan. Saya baru sadar kalau ternyata pintunya tuh masih saya kunci. Ya, pintunya masih saya kunci. Terus yang lewat tadi itu siapa gitu, itu jelas banget dia pakai baju kuning ngegerai gitulah gitu. Dia benar-benar masuk dari arah pintu. Dari arah pintu dia masuk ke dalam. Nggak nengok sama sekali kan? Nggak nengok sama sekali, tapi saya ngeliat dia. Sebenarnya siapa sosok kuntilanak kuning ini nih? Perempuan pakai baju kuning tangan panjang tapi kayak ada karetnya di sini, terus dia model bajunya tuh kayak baju apa ya, baju perempuan zaman dulu itu noni Belanda, tapi warnanya kuning. Sebenarnya kuningnya bukan kuning cerah gitu ya. Kuningnya tuh karena mungkin sudah usang gitu, yang akhirnya jadi kayak cenderungnya ke kuning gitu. Bajunya panjang, rambutnya panjang tergurai, tapi rambutnya warna hitam. Cuma yang aku lihat di rambutnya itu kayak ada basah. Ini aku baru ngelihatnya belum terlalu terkumpul jelas gitu. Yang pasti aku lihat bentuk baju, bentuk rambut panjang terus basah, entah itu darah atau apa, tapi yang pasti panjang terurai dan basah. Iya, itu bener. Betul. Perempuan yang tadi itu sering banget ada di daerah-daerah kolong-kolong di daerah kantormu itu. Jadi setiap ada selah, meja atau apapun itu, dia tuh kayak seneng ada di situ. Betul. Ya. Oke, kita lanjut ke pocong dengan muka sayat-sayat. Kalau ini saya nggak ngerti, Kak. Saya nggak ngerti maksudnya saya ini lagi erep-erepan atau mimpi atau gimana, saya nggak paham. Kondisi sama itu maksudnya saya lagi tidur miring, tapi posisi pocong ini bener-bener maksudnya kayak dia tuh posisi dia tuh ruku, Kak, dan mukanya menghadap ke saya. Paham nggak maksudnya? Paham. Ya, dia ruku menghadap ke saya. Nggak lama kemudian ketika saya balik badan, tiba-tiba si pocong ini udah ada di hadapan saya. Maksudnya nibarin saya gitu. Nibarin saya mau melek pun nggak bisa melek, Kak. Ya. Sampai akhirnya saya baca bacaan dan alhamdulillah bisa kebangun, bisa melek. Di situ saya duduk, saya sempat nangis, demi Allah saya sempat nangis karena Terlalu takut, terlalu ya. ekstrim itu belum depan muka, Kak. Ya kalau tadi ada apa? Ada kuntilanak, perempuan tadi itu sebenarnya noni Belanda gitu kayak zaman itu. Terus ada suara-suara yang aku dari tadi denger, justru suara laki-laki. Ada suara laki-laki tua, bukan tua, suara laki-laki yang gitu, berwibawa, itu sering banget kasih denger suaranya dia di situ. Betul. Itu aku Iya, udah coba sampai berkali-kali ustadz gitu kan untuk coba ngusir mereka, tapi justru malah mereka yang minta kita untuk pindah. Berarti di proses pengusiran tuh ada yang kesurupan untuk kasih tahu atau gimana? Ada temen yang juga kesurupan. Kebanyakan dari mereka tuh selalu bilang, ini rumah saya, kalian yang tamu pergi